Saya akan mulai dengan sebuah pantun. Hujan lebat berawal dari gerimis. Bisnis hebat berawal dari optimis. Semoga yang menekuni Faras sebagai bisnis makin laris manis. Ya. Oke. Karena saya pemateri kedua, saya tidak berlama-lama ya. Kita lanjutkan supaya tidak menurun panasnya, tapi makin hot dan menghangat. Oke. Ya, kelihatan ya dari sana ya. Oke. Ya. Ya, saya memperkenalkan, nama saya Jane. Saya adalah agen Faras dari Kota Malang, bergabung di bulan Februari 2018. Jadi ini tahun keempat setengah saya ya. Selama pandemi, saya dianugerahi Tuhan, saya meraih hadiah mobil yang pertama tahun 2020, itu pada waktu pandemi. Dan hadiah mobil yang kedua, 2021, saya mendapatkan hadiah mobil yang kedua senilai 350 juta. Banyak yang heran ya, ketika omset semuanya sedang turun tajam, mengapa omset saya stabil di masa pandemi? Saya nggak bilang naik ya, saya bilang stabil. Ya, ini adalah karena saya sudah sibuk membangun sistem di awal saya merintis bisnis ini. Tahun 2018, Faras waktu itu nggak ada sistem pendidikan. Grup WA nggak ada, Telegram nggak ada, Facebook nggak ada gitu ya. Jadi saya merintis dari awal dengan sangat sulit. Nah, bersyukurnya saya bertahan di Faras. Jadi ketika Faras sudah sangat bagus seperti ini, jaringan saya sudah semakin kokoh dengan mesin sistem yang ada. Nanti saya perkenalkan ya cara menjalankan mesin sistem di Faras. Nah, tadi pada waktu belajar materi Path of Success adalah tentang yakin. Kok aneh ya? Ini kok adalah langkah pertama yang diajarkan. Ya, materi yakin ini penting sekali. Karena kalau Anda nggak yakin, Anda nggak mau mengikuti langkah-langkah sukses di sini satu persatu. Seperti petani itu ya. Petani itu pada waktu menabur benihnya yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Petani itu yakin nggak pada waktu nabur benihnya? Yakin dia. Ya, kalau dia nggak yakin, nggak mungkin tiap hari itu dia pada waktu menabur begitu ya, tiap hari ke sawah ya kan? Habis nabur benih diapain? Siramin gitu ya. Dilindungi dari mara bahaya. Pasang mungkin pagar-pagar, kemudian orang-orangan gitu ya, yang di sawah itu mengusir burung-burung. Kemudian apakah itu langsung panen? Besoknya langsung panen? Enggak loh. 3 bulan lagi paling sedikit baru panen. Nah, kenapa petani ini mau melakukannya? Karena yakin pasti panen. Jadi, mengapa materi yakin ini sangat penting? Ya, karena ketika Anda melakukan balur-balur gratis, terus-menerus ini menabur setiap hari, kalau Anda nggak yakin bakal panen, tentu saja Anda enggan melakukan ini. Kalau Anda nggak yakin ikut grup meeting, ikut pelatihan seperti ini, kemudian presentasi, dan lain-lain, pasti Anda nggak mau. Jadi langkah pertama sebelum meyakinkan orang lain untuk jadi agen, siapa dulu yang harus yakin? Ya kita ini loh harus yakin. Kalau nggak gitu bagaimana mungkin mengajak orang untuk berbisnis di Faras kalau kita tidak yakin. Inilah sebabnya mengapa banyak agen tidak bisa memiliki reseller karena nggak yakin. Ya, kalau sedikit saja kita tidak yakin, terutama terhadap diri kita sendiri gitu ya, kepada Tuhan, pada diri sendiri, kita malu memperkenalkan Faras ke semua orang, kita tidak akan bisa berhasil di bisnis ini. Jadi, mengapa materi yakin ini sangat penting? Karena langkah pertama untuk sukses, Anda harus yakin kepada Tuhan yang sudah mempertemukan Anda di bisnis Faras, dan Anda yakin Faras ini menolong orang lain, baik produknya maupun bisnisnya. Jadi, Anda itu tidak merasa, saya ini menjuali orang, ini mengambil keuntungan buat diri sendiri. Enggak. Anda itu semangat menceritakan Faras kepada orang lain. Kalau ada yang nolak, siapa yang rugi? Yang nolak yang rugi. Saya barusan sakit mata ya. Saya pakaiin PNO dan Battlefield. Sembuh. Jadi
saya nggak sempat kompres mata kemarin ya, jadiannya sembuh. Kalau saya ada benjolan, ada bisul gitu ya, saya pakai Faras sembuh. Bagi saya, ya semua rumah itu butuh Faras. Begitu hebat kok. Nah kalau sakit mata bingung pakai apa? Cari obat mata, ya. Kalau ada bisul, kadang-kadang saya harus ke dokter. Dulu begitu. Sekarang saya hanya butuh sebotol Faras. Bagi saya, semua rumah butuh Faras. Kalau nggak gitu, saya sedikit-sedikit ke dokter. Kalau nggak punya Faras, semua orang sedikit-sedikit ke dokter. Jadi Anda ketika memperkenalkan Faras, Anda harus yakin bahwa Faras ini bermanfaat buat orang lain. Dan ketika pandemi, begitu banyak agen saya yang suaminya tidak bekerja. Siapa yang menyelamatkan kehidupan rumah tangga mereka, ekonomi mereka? Faras. Jadi bisnis Faras ini luar biasa. Kalau Anda yakin, Anda tidak mungkin bisa meng-closing seseorang. Tidak mungkin bisa mengajak seseorang kepada bisnis Faras. Jadi, mengapa penting sekali yakin ini? Karena kekuatan terbesar manusia itu terletak tadi kepada kekuatan mental dan pikiran. 90% tugas saya selesai ketika Anda yakin kepada Tuhan dan diri sendiri, ya, kepada perusahaan, pada produk. Semuanya kalau Anda yakin, tugas saya selesai. Saya kasih tahu, tadi Pak Alif kasih tahu, install One App, semua nonton. Yakin, kalau yakin begitu modelnya, ya. Nah, mungkin Anda berpikir enak buat bujen yang pintar ngomong untuk percaya diri gitu ya. Jadi saya ya tambahin satu hal yang paling penting, Anda harus yakin kepada diri sendiri. Jadi setelah yakin pada Tuhan, perusahaan, produk, bisnis plan, support system, minta atas, Anda harus yakin kepada diri Anda sendiri bahwa Anda bisa sukses di Faras. Kalau nggak gitu, Anda ada sedikit keraguan aja kepada diri Anda tidak bisa meng-closing seseorang, ya, tidak bisa duplikasi 6, tidak bisa. Jadi Anda harus yakin kepada diri sendiri. Nah, mungkin Anda berpikir saya ini tidak bisa ngomong, Bujing. Saya ini pemalu, Bujing, begitu ya. Nah, saya akan menunjukkan bahwa saya itu punya kelebihan, ya. Saya akan menunjukkan kelebihan saya hari ini. Saya ini adalah orang yang introvert dan tertutup. Saya tidak bisa ngomong mendadak. Kalau ditembak sama Pak Putu, ayo ngomong. Saya bingung ngomong apa. Jadi saya ini orang yang perlu persiapan dengan banyak. Akibatnya apa dengan kelebihan saya gitu ya? Saya ini kalau ngajar dengan detail. Kenapa? Saya ngerti benar. Karena kalau saya enggak bisa bicara di depan begitu ya. Orang lain juga kalau nggak bisa bicara depan, saya ngajar dengan detail. Oh gini loh caranya ya. Kamu catat ya. Mungkin kamu hafalin. Kenapa saya melakukan itu? Gitu ya. Jadi saya menunjukkan caranya langsung. Saya kasih tahu ini loh catatan saya. Setiap kali webinar seperti ini, saya akan mencatat. Setelah saya catat, kemudian saya bikin materi, saya hafalkan di depan. Kalau ada PowerPoint gini enak ya. Saya punya kerpean ya. Semua agen saya ya, terutama yang elite leader, itu introvert semua. Jadi semua nyatet kalau mau ngomong. Nggak alamiah. Kita ini bukan pembicara yang alamiah gitu ya. Jadi karena saya itu punya kelebihan-kelebihan seperti itu, sebenarnya bukan kelebihan ya. Anda lihat seperti saya itu sebenarnya kekurangan. Tapi saya balik ini kelebihan. Karena dengan kelebihan seperti ini, saya bisa mengajar orang-orang yang introvert dan pemalu seperti saya. Ya, jadi kalau misalnya saya dibandingkan sama Bu Murni, sama Bu Niti, sama Bu Destini, saya tidak ada apa-apanya. Ngomong saya itu belepotan kalau tanpa teks, begitu ya. Jadi saya itu jauh di bawah beberapa agen saya yang mereka memang sangat pede untuk jualan, sangat luar biasa. Saya tidak seperti itu, ya. Nah, saya ini orang yang mencatat segalanya. Jadi ketika Anda nanti belajar presentasi atau apapun ya, belajar mencatat segalanya, menghafalkan dan belajar presentasi di depan cermin, begitu ya. Baru Anda presentasi di depan orang. Nah, seperti itu ya. Nah, saya cerita sedikit tentang Mukidi dan Faras ya. Nah, ini terinspirasi dari postingannya Pak Andi ini ya. Jadi ada seorang murid bernama Mukidi, sangat dikenal oleh para guru di sekolah itu ya. Mukidi ini anaknya agen Faras. Anaknya sih nggak bandel-bandel amat, tapi dia sangat populer sebagai anak yang ngototan banget ya. Nah, waktu itu Mukidi duduk di bangku paling depan.
pelajaran hari itu adalah pelajaran biologi tentang tanaman. Ini mata pelajaran yang paling disukai oleh Mukidi ya. Nah, pada kesempatan itu Guru Mukidi berkeinginan untuk membuat tebak-tebakan. Berikut dialognya. Guru, anak-anak, apa nama tanaman obat yang dimulai dengan huruf M? Mukidi berdiri dan menjawab, mungkin Faras, Bu Guru. Gurunya, apa itu Faras? Coba-coba sekarang, tanaman obat apa yang tanaman obat yang dimulai dengan huruf S? Semua murid masih diam mikir, terus Mukidi kembali berdiri. Sebotol Faras, Bu Guru. Ya, gerus kelas gitu ya, ketawa gitu. Terus gurunya marah kan sama Mukidi. Mukidi, kamu berdiri di pojok sana. Ayo anak-anak, kita lanjutkan ya. Pertanyaan berikut. Tanaman obat apa yang dimulai dengan huruf D? Semua murid masih diam gitu. Tapi lagi-lagi Mukidi menjawab dari pojok dengan tenang. 2 botol Faras. Gurunya marah ya. Mukidi, kamu keluar, berdiri. Gitu. Mukidi keluar dengan sedih gitu. Gurunya melanjutkan. Pertanyaan terakhir anak-anak. Tanaman obat apa yang dimulai dengan huruf J? Semua diam gitu ya. Tak lama sayup-sayup terdengar suara Mukidi dari luar kelas. Jangan-jangan Faras. Saking kesalnya Bu Guru menyuruh Mukidi pulang. Sudah sekarang anak-anak nggak ada Mukidi. Nah, tanaman obat apa yang diawali dengan huruf P? Sekali lagi semua murid terdiam. Tiba-tiba HP-nya Bu Guru berdering. Ring. Gurunya ngangkat. Iya, halo. Dari suara HP itu terdengar. Maaf Bu, saya Mukidi. Jawabannya pasti Faras. Ya, Mukidi ini sudah punya pola di kepalanya. Semuanya jawabannya Faras gitu ya. Tanaman obat apapun namanya Faras gitu ya. Sakit apapun jawabannya Faras. Nah, saya juga punya pola ya. Punya peta di kepala. Sudah ada peta di kepala saya. Memang karena saya berasal dari multilevel lama ya, yang bersistem. Maka saya sudah tahu habis ini ke sini, ke situ, situ gitu ya. Saya nggak ada kebingungan karena saya sudah ada petanya. Jadi meskipun pada waktu Faras nggak punya sistem, saya sudah punya petanya. Nah, peta ini yang hari ini saya buka-bukaan kepada Anda. Saya nggak pernah ngajar ke crossline saya tentang hal ini ya. Tapi saya akhirnya bertobat juga dan menganggap semua ini keluarga Faras dan saya akan bukain rahasia-rahasia saya gitu ya, apa yang saya kerjakan di dalam grup saya. Jadi pola ini harus bisa diduplikasikan. Nggak boleh hanya saya yang bisa, tapi agen saya juga harus bisa materi ini ya. Dan kemudian meskipun pola itu ya, materi itu sulit, saya akan belajar bayar harganya mati-matian. Terutama materi webinar kesehatan. Dan meskipun saya sendirian pertama kali ya, saya berani merealisasikannya meskipun saya sendirian. Ya, seperti Mukidi tadi, pede terus meskipun sendirian diusir-usir ya, terus saja saya sikap karena saya yakin banget ini jawabannya. Ya, saya berkali-kali diminta jalan yang pendek, Bu Jen, bukan sistem pendidikan. Saya tetap bersetuju. Kalau mau jaringan kokoh, kuncinya sistem pendidikan. Capek Bu Jen, lama banget ngajarin agen input, mending saya input sendiri. Saya ini bisa video call berkali-kali untuk mengajari agen input. Saya dari pertama keras sekali ya terhadap itu. Jadi harus mengajari agen itu sampai bisa input sendiri. Kemudian mengajar semua skill itu ya satu persatu itu ya nanti saya sebutkan itu bisa 3 bulan dengan sangat laten dan semua komplit ya video saya itu saya ngajari satu-satu. Ngajar jadi pembicara. Wih, itu enakan kalau saya aja jadi pembicara, benar. Saya role play pembicara ya, agen saya, begitu bisa 3 kali, capek sekali. Tapi ternyata ketika semua leader saya berhasil jadi pembicara, itu nikmat sekali. Gitu ya. Enak, saya bisa mikir hal-hal yang lebih besar daripada hal-hal rutin, mengadakan group meeting, mengadakan peluang bisnis, dan sebagainya. Enak sekali, petugasnya sudah ada semua. Gitu ya. Nah, saya berikan peta saya hari ini. Saya sesuaikan dengan support system yang ada di Faras ya. Jadi ketika Anda bergabung, Anda harusnya langsung masuk ikut training dasar yang namanya Getting Started. Nanti ada ya tanggal 24 Agustus akan ada di Faras.
Nah, di sini Anda akan diajarin cara membuat daftar nama, cara mengundang, cara input belanjaan di Faras, cara jualan, cara follow up, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian Anda perlu ikut yang namanya peluang bisnis Faras. Di sana itu ada penjelasan singkat ya tentang produk, kemudian tentang marketing plan, dapat bonus-bonusnya gimana, potensi bonusnya gimana. Nah, ini bisa Anda catat ya, cara-caranya presentasi berbagai produk di sana, cara menjelaskan bisnis Faras, dan cara melakukan closing untuk merekrut member Faras. Anda harus bisa sampai presentasi bisnis. Kalau nggak gitu, Anda nggak bisa dapat agen yang jalan ya, menjalankan bisnis ini. Nah, kemudian Anda perlu masuk grup WA. Grup WA mitra atas Anda ya. Jadi untuk mendapatkan informasi acara di Faras ya, info promo, info ilmu di Faras itu Anda perlu masuk grup WA. Baca grup WA-nya ya. Kemudian di grup Telegram, itu Faras menyediakan begitu banyak konten. Perusahaan ini sangat siap besar ya. Ribuan konten ada di Faras. Ada produk, ada testimoni, juga cara menaikkan interaksi di sosial media. Jadi ada caranya ya. Kalau di sosmed tuh Anda cuma posting-posting jualan, itu nggak bisa laku. Harus ada konten interaksi. Nah itu disiapin sama Faras. Video lucu, apa segala macam itu sudah disiapin. Pertanyaan, kuis itu ada, ya. Jadi Anda tinggal milih mau jualan apa, masuk salah satu channel di sana. Faras Solusi Sehat ada, PR ada, kemudian Samplus ada, Rosovara ada, Anapa ada gitu ya. Jadi semuanya itu ada. Cara menaikkan interaksi juga ada TikTok-nya, ada IG-nya, ada Facebook-nya ya. Nah, kemudian Anda perlu install yang tadi dikatakan sama Pak Alit, Anda masuk OneX untuk belajar setiap hari. Ini penting sekali ya. OneX ini Anda perlu belajar. Di sana itu tentang cara membuat daftar nama, mengundang, follow up, presentasi, balur gratis ya, mindsetnya pengusaha, cara broadcast WA, bikin status WA, balur gratis ya, tebar brosur. Semuanya itu ada di OneX. Nah, kemudian saya tambahkan ya, di grup saya itu memang ada kewajiban membaca buku. Kita pernah ada kelasnya ya, membaca buku. Bagaimana mencari kawan itu penting. Kenapa? Karena ini adalah bisnis tentang manusia ya. Jadi trust itu paling penting untuk membuat agen itu, customer itu percaya, membuat agen itu bisa closing gitu ya. Dan kemudian bikin agen jalan, itu karena baca buku ini. Nah, kemudian yang saya sarankan yang buku kedua itu buku Secret of MLM. Ini saya cuplik sedikit ya dari sana ya. Kadang ketika kita menjalankan MLM, pasangan kita itu nggak suka. Waktunya habis ya untuk membangun bisnis, belajar, meeting lagi ya mah, gitu ya. Presentasi, keluar presentasi gitu ya. Waktunya habis untuk membangun bisnis ini di luar rumah. Nah, buku ini menyarankan, mintalah waktu 1 tahun untuk membuktikan bisnis ini beneran jalan. Kemudian kerjakan mati-matian. Anda harus secepatnya membuktikan bahwa bisnis ini benar-benar jalan. Dan beri bukti kepada pasangan Anda bahwa bisnis ini sungguh-sungguh layak diperjuangkan. Nah, bagus kan? Jadi buku ini juga kasih ide-ide gitu. Kita harus mengatakan apa ya tentang orang yang negatif sama multi level dan sebagainya. Secret of MLM. Ini bagus sekali gitu ya. Nah, sambil Anda berjalan ya, sambil Anda belajar, Anda bisa sambil jalan. Kalau tadi saya bilang di OneX diajari buat daftar nama. Nah, begitu Anda diajarkan buat daftar nama, langsung buat daftar nama. Buka HP Anda buat daftar nama. Kemudian Anda pilih orang-orang yang ramah. Kenapa ramah? Karena kalau ramah kan nggak ditolak duluan gitu ya. Dia mau mendengarkan Anda presentasi. Anda kan perlu jam terbang presentasi. Daripada presentasi ke coaching, nah, lebih baik kan presentasi ke teman-teman Anda yang ramah gitu ya. Nah, kemudian Anda belajar buat janji atau mengundang. Jadi Anda belum bisa presentasi, bisnis itu sudah bisa jalan. Kenapa? Anda ada pertemuan-pertemuan seperti webinar kesehatan, kemudian peluang bisnis, itu Anda cuma mempelajari cara mengundang. Cara mengundang itu juga ada di OneX ya. Salah satunya misalnya seminar kesehatan gitu. Misalnya tentang seminar kesehatan asam urat misalnya ya. Kalau Anda ada asam urat, ada keluarganya yang asam urat, bisa datang ke webinar kesehatan ini begitu ya. Nah, itu diajarin. Kalau peluang bisnis, saya kadang ngajarinnya begini. Saya ini punya produk yang sangat berkembang gitu. Nah, saya ini mau cari
rekan kerja di kota X gitu. Kamu punya nggak teman yang mau menjalankan produk yang laris ini di kotanya? Nah, seperti itu. Kenapa kok nyari teman? Karena orang tuh kadang ada persaingan loh, kok yang ditawarin bisnis kok orang lain. Loh, saya yang perlu tahu. Itu saya menerapkan beberapa kali dan orang itu akhirnya mau untuk ikut peluang bisnis Faras karena perkataan saya. Jadi cara mengundang itu macam-macam ya. Anda bisa pelajari ya di One Apps itu ada sebagian dan kemudian Anda juga bisa gali dari hal-hal yang lain dan Anda bisa mengajarkan ke grup Anda gitu ya. Nah, kalau setelah orangnya datang atau kalau Anda buat janji ya dengan mitra atas Anda bertemu prospek. Oh ya, kalau enggak ketemu prospek jadi orangnya nggak datang, undang lagi. 10 kali ya undang lagi enggak apa-apa. Oh, belum bisa. Oke, nanti berikutnya saya undang gitu ya. Nah, di Faras kan padat banget acaranya. Ya, oke. Oh, nggak bisa, saya undang lagi ya. Pokoknya sampai jangan undang gitu. Baru berhenti. Oke, enggak mau diundang. Ya, jadi kalau misalnya Anda itu dengan sopan, dengan santun ya, pokoknya mengundang itu biasanya nggak sampai dikerasin ya. Anda kan cuma mengundang. Anda tahu bahwa ini bagus kan gitu ya. Nah, kalau berhasil ketemu di pertemuan atau ketemu, Anda bisa melakukan yang namanya presentasi ya. Nah, presentasi ini bisa dilakukan oleh mitra atas atau pembicara webinar. Nah, kemudian kalau closing, masukkan closing nggak closing ya menurut saya ya. Masukkan grup WA. Kalau orangnya nggak mau masuk grup, masukkan broadcast WA. Jadi yang penting database customer ya. Dan kemudian Anda lakukan follow up. Undang lagi gitu ya, undang lagi, janjian lagi dan sebagainya. Closing nggak closing, pokoknya terus masukkan grup WA dan broadcast WA. Pokoknya sekali orangnya sudah dipresentasi Faras dan tertarik tapi belum gabung, terus dimasukkan broadcast WA ya. Kalau sudah gabung, masukkan tetap grup WA tapi grup WA agen gitu ya. BC WA agen, khusus agen. Jadi saya pindahkan dengan rutin. Oh, ini sudah closing, saya pindahkan dari customer ke agen gitu ya. Kemudian Anda dapat downline? Ya, kalau dapat downline, maka masukkan lagi ikut training dasar Getting Started. Jadi masuk, cemplung. Jadi orangnya gabung, cemplungkan One Apps, masukkan Getting Started gitu aja ya, gampang ya. Jadi jika Anda berhasil mengundang, baik ke balur-balur gratis, atau ke seminar, atau webinar, maka terjadilah presentasi gitu ya. Kalau nggak ikut semua pelatihan, gitu bisa presentasi. Presentasi langsung boleh. Boleh sih. Tapi jika Anda nggak ikut pelatihan-pelatihan, nanti terjadi penolakan-penolakan, Anda nggak tahu cara jawabnya, kemudian down. Dan Anda nggak tahu cara mengatasi perasaan Anda sendiri. Gitu ya. Nah, kalau Anda ikut One Apps, diperlengkapi, ikut pelatihan, seperti ini, Anda akan tahu, oh, mindset-nya begini. Anda nggak akan mudah down. Gitu ya. Jadi jika Anda belajar dulu, mental Anda akan jauh lebih kuat dan skill Anda jauh lebih bagus untuk menebang pohon lebih cepat dengan gergaji yang tajam. Jadi kalau belajar itu seperti mengasah gergaji. Jadi pertama kali 10 kali di presentasi semua menolak misalnya, begitu Anda punya skill bisa 2 yang gabung ya, karena Anda belajar. Jadi jangan terus-menerus presentasi tanpa belajar. Dua-duanya jalan, belajar iya, presentasi iya, begitu ya. Nah, kemudian ketika Anda sudah dapat agen, maka Anda harus naik level sebagai agen yang profesional ya. Ini adalah kunci duplikasi. Sampai Anda bisa presentasi sendiri ya. Jadi buku ini kalau misalnya ini ya, ini ya. Jadi melakukan pembinaan dan pengembangan diri. Anda perlu menambah skill. Jadi seperti bisa input belanja sendiri, tidak boleh bergantung kepada mitra atas. Anda kemudian mengikuti role play, pelatihan untuk bisa presentasi sendiri. Ya, agen saya barusan ya melatih agen-agennya. Dia mengingat masa dia di role play juga menakutkan. Ketika dia role play, agennya mereka juga ketakutan, tapi akhirnya dilalui bisa. Nah, kalau bisa sudah role play hanya untuk balur gratis ya, 5 menit aja.
Anda pokoknya bisa presentasi sendiri, itu sudah bisa jalan bisnisnya ya. Kemudian Anda mungkin perlu pasang Google Maps, pasang spanduk ya. Dan Anda kalau jualan online Anda perlu bisa bikin status WA, broadcast WA itu minimal ya. Nanti ke sosmed yang lain, Facebook, IG, TikTok dan sebagainya Anda bisa berkembang sendiri. Tapi minimal inilah menambah skill ini ya. Kemudian Anda membuat dan evaluasi rencana kerja harian Anda. Jadi mulai nyusun sehari ini saya mau menemui ini begitu ya. Anda mulai membuat sehari sebelum. Kemudian malamnya Anda melakukan evaluasi. Berhasil nggak saya bertemu ini, gitu ya. Nah, kemudian Anda mulai menghadiri pertemuan-pertemuan yang ada di Faras, seperti seminar kesehatan, kemudian webinar bisnis, ya peluang bisnis Faras itu juga ada offline, ada online, ya. Kemudian getting started, ada group meeting untuk pelatihan yang diadakan oleh mitra atas Anda. Kemudian ketika ada challenge-challenge seperti break the limit, VTT, SPV, Anda harus berusaha kejar gitu ya, HUT gitu ya. Kemudian melihat video, cukup one app setiap hari itu saya rasa sudah cukup ya. Itu setiap hari 365 hari dalam tahun Anda dipandu dengan sangat baik. Kemudian membaca buku, saya sarankan memang buku Business School ini ya, bagus ya. Selain belajar 4 kuadran, kita diajarin bahwa multi level itu paling penting bukan business plan-nya. Meskipun business plan Faras sangat bagus ya, bukan produknya ya. Meskipun produknya Faras itu juga sangat keren gitu ya, tapi sistem pendidikannya. Jadi kalau di jaringan saya, produknya apapun ya, kalau kita sudah punya ilmunya, semua produk itu kita bisa jual. Jadi kalau agen saya posting itu warna-warni gitu ya, yang dijual. Jadi nggak mati hidup, hanya klasik gitu ya. Semuanya bisa dijual. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah skill kita dalam menjual. Karena itu multi level lain sering bacak-membacak gitu ya, membacak-bacak itu. Soalnya yang paling penting memang bukan produknya. Ilmu dari Faras ini ya, ilmu dari multi level ini ya, bisa dibawa kemanapun bisa. Saya kan dari multi level lain, gitu ya. Apapun produknya Faras saya bisa jual kok. Saya cuma menggali tiap produk itu apa, saya bisa jual. Saya bisa ngajarin jual. Tapi memang Faras terbaik lah ya. Perusahaan sediakan konten ribuan kayak gitu, mana ada perusahaan bayar konten kreator seperti Faras. Mana ada produk semudah Faras jualannya. Balur-balur aja pada beli gitu ya. Bonusnya Faras juga paling besar. Jangan kebanyakan tola-tola multi level lain ya. Sibuk saja pendampingan agen-agen. Sudah penuh itu jadwal Anda kalau sudah mendampingi agen-agen Anda ya. Nah, sibuk follow up agen customer satu-satu gitu ya. Nah, Anda juga harus pinter ya. Kalau Anda sudah mengundang berkali-kali, sudah 15 kali mengundang, sudah follow up 5 kali datang ke orangnya, dan orangnya nggak datang-datang, nggak closing-closing, jangan ditungguin ya, kayak gitu ya. Anda juga harus pinter. Kalau tiramnya kosong, buang aja ganti yang lain. Tapi kalau orangnya semangat belajar, ya terus diundang ke pertemuan, didampingi, dilatih role play, sampai bisa presentasi sendiri, gitu ya. Nah, ketika saya merekrut karena Faras itu sangat mudah ya untuk closing agen ya. Nah, saya melihat ternyata latar belakang agen itu berbeda-beda. Saking mudahnya dapat agen, Anda akan mendapatkan agen yang bermacam-macam jenisnya. Ada yang sangat gaptek, ada yang sangat nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi saya sudah buktikan bahwa agen gaptek saya bisa sukses gitu. Agen gaptek bisa sukses. Ya, saya nyebut Bu Priyanti itu ya, Bu Priyanti dari Surabaya itu dia selalu mengaku gaptek, tapi dapat mobil. Agen saya yang nggak bisa bicara, nanti saya kasih tahu ya, dia akan testimoni bisa sukses karena sistem pendidikan di Faras itu bisa mengubah ulat menjadi kupu-kupu gitu ya. Jadi apapun latar belakangnya masuk ke sistemnya Faras bisa gitu. Jadi ketika Anda punya agen itu kayak bayi. Jadi makanan yang ada di dalam sistem sudah disiapkan semua nih, Telegram sudah disiapkan semua nih, kemudian OneApp sudah disiapkan semua nih. Itu nggak bisa dimakan sama agen kalau hanya diinfokan begitu, ya. Jadi Anda harus ngajarin satu-satu. Jadi ketika di Faras itu ya, saya kaget ya. Kan saya ini asalnya pedagang online. Jadi semua yang mau jualin barang saya itu sudah punya latar belakang, sudah bisa upload, sudah bisa broadcast, kan gitu. Jadi pokoknya saya tinggal terima orderan, saya nggak pernah ngelatih macam-macam. Nah, di Faras itu posting aja nggak bisa, saya mendapati agen kayak gitu ya. Terus mitra atas saya,
leader saya Pak Wayan Tulus tuh sampai ngajari di grupnya ya, cara posting ke Facebook. Saya kaget gitu. Wih, segininya ya. Broadcast aja nggak bisa. Jadi saya ngelihat, oh gitu ya. Oh, ngajarinya gitu ya, satu persatu gitu ya. Pada waktu saya berusaha ya bikin video-video, cara broadcast begini, cara ganti status begini dan sebagainya. Saya sempat mengadakan seminar di WA ya, seminar di grup WA. Saya minta semua pengundangnya itu jadi admin untuk memasukkan membernya satu persatu. Nggak bisa. Nge-add member aja nggak bisa. Sampai saya harus bikin video cara add member di grup WA. Gila nggak? Saya ngajarin satu persatu seperti itu ya. Tapi nggak boleh mengabaikan orang-orang seperti itu. Nyari yang pinter-pinter aja kita nggak bisa. Jadi hati kita itu juga harus punya kasih ya, punya cinta untuk ngajari agen-agen yang bersemangat ingin pandai. Jadi Faras ini punya peran mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi semua bisa. Mereka juga ingin sukses kok. Cuman latar belakangnya nggak punya skill begitu. Jadi kita harus mengajar seperti itu. Maka setelah mengetahui hal itu, saya membuat materi satu persatu, Bapak Ibu. Pertamanya hanya teks. Kemudian saya buat dalam bentuk video sampai lengkap. Ya, dan saya terus-menerus FB Live di grup Facebook saya ya. Ternyata gitu ya, enggak semua menonton. Enggak tahu, enggak nonton gitu ya. Juga ketika ada One Apps ini, pertama kali bayar ya, 1,5 juta. Ini pun yang bayar loh, enggak secara otomatis nonton. Enggak secara otomatis mengejar ilmu yang ada di sana. Cuma buat syarat belanja dapat hadiah. Nah, kemudian One Apps ini gratis pun ya, tidak membuat agen-agen itu bisa belajar dengan otomatis di sana. Jadi cara presentasi bisnis ini ya, Anda cara presentasi ini, cara mengajar ini Anda harus bisa. Apa aja yang saya ajarkan di grup saya? Jadi cara mengundang ya, role play. Kemudian cara presentasi singkat balur gratis, cara menjual, cara prospecting atau kenalan, handling objection. Jadi orangnya tanya sakit ini dijawab apa, asam urat gimana jawabannya, itu semua saya ada. Kemudian cara follow up, kemudian cara presentasi bisnis. Nah ini penting sekali. Kadang-kadang agen hanya berhenti di cara presentasi singkat cukup. Padahal kalau Anda mau dapat agen aktif, Anda harus bisa cara presentasi bisnis ini. Ya, jadi Anda enggak hanya fokus cari customer. Kalau cari customer gampang, cari pasien-pasien lansia, begitu ya. Bukan saya menghina ya, lansia ada yang sukses di Faras. Tapi kalau misalnya Anda fokus di sana, maka jaringan Anda akan sangat lambat. Kalau misalnya Anda mau dapat agen aktif, cari agen yang bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Cari agen yang bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Cari agen-agen yang cukup muda, saran saya ya, yang bisa diajarin macam-macam. Karena Anda butuh ilmu Anda terduplikasi. Jadi jangan salah pangsa pasar. Bukan cari orang sakit, tapi cari orang sehat yang mau menjalankan bisnis. Ini kalau mau Anda mau cepat bisnisnya, jangan salah pangsa pasar. Jadi Anda harus bisa presentasi bisnis untuk memberitahukan potensi bisnis ini. Ya, 4 kuadran kayak gitu, menurut saya Anda harus bisa ngomong seperti itu atau undang ke peluang bisnis Faras. Jadi mau nggak belajar jualan produk Faras, masukkan ke peluang bisnis Faras. Ya, jadi memang cari customer itu wajib. Kuncinya di sini kan untuk sukses jual, rekrut, bina. Oke, cari customer itu wajib. Tapi setelah itu mata Anda harus terlatih mencari agen-agen yang cukup mudah untuk diajarin mengembangkan jaringan. Ya, nah jadi saya harus membuat metode supaya agen-agen saya ini mengerjakan apa yang saya ajarkan. Karena tadi saya bilang nggak secara otomatis mereka bisa memakan apa yang sudah disiapkan oleh One System. Nah, ini yang saya lakukan ya. Metode saya yang pertama adalah group meeting. Jadi saya rutin melakukan group meeting untuk mengajak agen-agen saya. Kemudian bukan hanya group meeting, saya role play. Jadi kalau mengundang, saya role play cara mengundangnya. Kalau kenalan, saya role play cara kenalan. Ya gila ya. Saya kalau bikin pelatihan seperti itu supaya Anda tahu. Presentasi itu ada role play presentasi. Kemudian saya juga bikin lomba-lomba mengundang terbanyak, atau lomba mengundang ke webinar itu 5 gratis 1, atau tiket itu 5 gratis 1, dan sebagainya. Lomba presentasi saya kasih hadiah. Kemudian saya ada challenge merangkum, supaya orang belajar One Apps,
Saya barusan membuat challenge perangkum 1X selama 14 hari. Pokoknya mereka sudah terbiasa lihat 1X ya. Ada barusan 2 batch saya adakan, ada sampai 28 hari merangkum. Ya, itu saya kasih hadiah demi melekatkan mereka ke sistem, bukan ke saya. Jadi kalau mereka sudah nonton 1X setiap hari rutin, itu ilmu-ilmu masuk sendiri. Jadi istilahnya hama-hama disingkirkan sama 1X. Kalau mereka sudah nyantol, sudah pernah ngincipin sistemnya di 1X. Kadang-kadang dalam pertemuan seperti ini saya bikin challenge merangkum. Sampai seperti itu ya, demi mendatangkan ke sebuah sistem. Karena saya berprinsip kalau 4 kali dia dengerin grup meeting saya, kena sudah hatinya. Dia pasti jalan di Faras. Ya. On off-nya ya sudah ya. Tapi kalau setiap kali pertemuan dia datang, kena mesti hatinya. Mesti jalan di Faras. Ya. Kemudian mulai bertugas. Kalau sudah saya lihat aktif, saya libatkan sebagai good team player, testimoni, panitia, ya selalu saya libatkan di sana. Kemudian yang akhir saya tugaskan dia sebagai pembicara. Nah, kalau sudah jadi pembicara ini sudah level saya berhasil duplikasi, ya. Kemudian saya juga melakukan pendampingan. Jadi kalau presentasi one on one gitu ya, saya barusan ke Bali ini sama elite leader, mereka kan mungkin terbiasa mengelompok gitu ya. Saya biasanya kasih tugas nyebar, kenalan. Seperti itu. Saya menunjukkan kepada mereka. Kemudian saya pada waktu sepulang dari Bali, saya mendampingi satu persatu. Oh ini caranya begini, cara kenalan begini. Saya ajarkan, gitu ya. Sampai ke depan rumahnya, kenalan sama yang punya depok dan sebagainya. Ya sampai masuk ke mana ketua RT-nya saya mendampingi. Nah itu cara saya untuk membuat duplikasi ini berjalan dengan baik. Ya semoga ini ya kebayang ya. Nah Bu susah sekali dapat agen aktif. Saya tahu. Sadari hukum Pareto ya. Hukum Pareto itu kalau 10 kita ajak, maka 2 yang datang. Jadi 10 yang datang, 2 yang closing seperti itu. Nah, saya kasih contoh 1000 orang di prospek ya. 1000 banyak sekali kelihatannya. Ya, kalau dibagi 365 hari nggak banyak sih. Dari 1000 orang di prospek 200 join, 800 menolak, itu wajar. Lumayan 200 join itu besar ya omset Anda ya. Dari 200 join akan ada 40 agen yang mau aktif, mau jualan. Ya, 160 user pakai sendiri. Dari 40 agen yang mau aktif jualan, akan ada 8 yang mau ikut sistem, ikut pelatihan. Ya, mungkin ada yang gugur, gantian, dan sebagainya ya, sibuk, dan ya macam-macam begitu ya. Sampai sisa mungkin 6. Nah, jadi memang kalau Anda tidak dapat agen aktif, hitung berapa prospek Anda, berapa yang join di jaringan Anda. Kalau sudah 200 yang join, biasanya sudah dapat 6-8 orang agen aktif. Ya. Jadi ini memang di Faras ini perjalanan mencari mutiara. Yang lain buat omset aja. Tetapi Anda harus fokus kepada 6 orang saja. Elite leader saya yang barusan ikut 5 orang. Saya berusaha akan menambah juga jumlah elite leader saya ya. Memang saya hanya bisa perhatian ke 5-6 orang itu aja kok. Setiap hari saya bikin jadwal Senin ke siapa, Selasa ke siapa, Rabu ke siapa, habis kan hari saya Senin sampai Sabtu. Ya, jadi benar-benar memang kita hanya mentoring 5-6 orang saja. Kira-kira begitu ya. Nah, ini saya menunjukkan jadwal saya September 2022, modelnya kayak gini ya. Supaya ada gambaran, elite leader mungkin yang ada di ruangan Zoom ini bisa lihat gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya ada webinar saraf kejepit. Meskipun saya tidak pintar, saya belajar mati-matian. Saya bisa melihat 10 video demi untuk mengadakan webinar seperti ini ya. Jadi nggak harus dokter, kita pun bisa belajar ya. Kemudian pada waktu Sabtu itu meeting Malang ada basic training mengundang. Kenapa? Sebentar lagi kita ada acara-acara di Malang seperti peluang bisnis ibu rumah tangga, kita juga ada webinar peluang bisnis ya. Nah, kemudian habis webinar peluang bisnis orangnya join, kita langsung masukkan ke basic training, webinar prospecting judulnya. Kemudian ada lagi yang follow up. Kita siap-siap karena mau seminar kesehatan di Surabaya gitu ya. Jadi kita persiapan, kemudian ketika habis join peluang bisnis ibu rumah tangga, kita ada basic training profesional networker. Kemudian kita ada webinar business plan, ini mestinya taruh belakang, tapi karena ada acara di Bali sampai tanggal 29, kita pindah ke atas. Kemudian ada basic training teknik closing meeting Surabaya untuk acara seminar kesehatan Surabaya. Gitu. Jadi supaya ketika orangnya masuk di sana datang, kita bisa meng-closing.
Ya, kita bisa meng-closing, kita bisa follow up. Nanti setelah join semuanya kita ada webinar getting started. Jadi modelnya seperti itu ya. Kelihatannya rumit ya, dijalankan aja. Nah, aduh Bu, mengapa begitu bersusah payah untuk menjalankan bisnis Farah ya? Karena bisnis multi level itu memang butuh fondasi yang kuat gitu ya. Kalau kita mau membangun 100 lantai, fondasinya harus kuat. Jadi kalau kita bersusah payah mau melakukan seperti ini, agen-agen kita profesional, ya, saya menandai dengan orang-orang yang peringkat, ya. Jadi bagi saya lapis 1 itu adalah orang yang peringkat, bukan orang yang sekedar jalan, bukan sekedar yang ikut grup meeting, tapi mereka peringkat. Jadi bagi saya top ruby saya itu adalah yang saya berhasil duplikasi, ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda melihat, oh kok lama ya merintis bisnis sampai 8 sampai 10 tahun katanya ya. Nah, Anda harus lihat kalau Anda kerja di orang selama ini ya, di perusahaan, bisakah Anda digaji sampai 50 juta per bulan, 100 juta per bulan, bahkan 1 miliar per bulan ya. Di Faras itu sangat mungkin loh mencapai income puluhan bahkan ratusan juta per bulan. Jadi kalau Anda sudah kerja 15 tahun, 20 tahun dan income Anda belum nyentuh 50 juta ya per bulannya, di Faras itu loh bisa. Setahun pertama dapat 50 juta, 100 juta itu bisa. Soalnya saya memang ngalami begitu ya. Setahun pertama saya sudah nyentuh 100 juta ya. Nah, kalau mau 3 kali 5 ya, top gitu ya, bisa Anda jualan sendiri. Ada kok di jaringan saya top ruby jualan sendiri, nggak punya agen aktif sama sekali, itu bisa. Tapi jika Anda mau income ratusan juta seperti leader priority, nggak mungkin jualan sendirian. Ya, nggak bisa 6 kali 100 itu berjualan sendirian, nggak bisa. Ya, Anda pasti perlu konsentrasi membina agen Anda. Jadi kalau misalnya Anda memang memutuskan untuk membina, ya punya pipa keuangan, lebih baik omset 50 juta itu dari membina 20 orang yang omset 1 poin. 20 orang kali 2,5 juta. Ya. Daripada Anda mati-matian menghasilkan 50 juta dari omset Anda sendiri. Banyak loh agen-agen yang nggak mau ngasih tahu bagaimana caranya orang lain dapat harga murah. Nggak mau memberin, karena merasa eceran itu lezat. Ya, saya tahu begitu ya, karena saya berkali-kali dapat orang yang beli sampai 10 botol pun tidak pernah dikasih tahu bagaimana caranya jadi member Faras. Jadi saya panen dari kepelitan orang memberitahu. Kepelitan orang memberitahu bahwa begitu mudahnya menjadi agen Faras ya. Nah, saat Anda membina biasanya omset penjualan Anda pribadi sedikit menurun karena Anda konsentrasi membina agen, mendampingi agen, mementingkan agen gitu ya. Karena masing-masing kan harus bisa menjadi agen profesional untuk bisa punya 6 orang aktif lagi ya. Nah, pada waktu membina itu lelah sekali ya, mendampingi sampai bisa dan sebagainya. Tapi selelah-lelahnya Anda, lihat tujuan akhir. Tujuan akhirnya ini loh, 120 miliar per bulan. Ini dilihat tujuan akhir. Jadi kalau gagal sampai 99% begitu ya. Jadi di lapis ke belakang itu kita gagal begitu ya. Nah, sampai mencapai itu kita masih dapat 1,2 M per bulan. Dilihat aja di print boleh ya. Supaya kalau Anda lagi ngedon-ngedon, Anda fokus pada hasil akhirnya. Anda bersemangat untuk kembali membangun pipa keuangan Anda. Ya, tancapkan dulu semangat Anda untuk membangun bisnis Faras. Ya, support system Faras itu luar biasa. Tinggal undang, masukkan sistem. Apalagi dengan program Elite Leader barusan yang kami dapat info yang luar biasa hari ini bahwa kami akan dilatih menjadi pengobat tradisional yang bersertifikat. Aduh, keren sekali ya programnya Elite Training, Elite Leader itu. Jadi bisnis pengobatan tradisional ini katanya 360 billion dolar, itu gede banget. Obat untuk pencegahan sakit gitu ya, itu 575 billion dolar. Makanan kesehatan itu 702 billion dolar. Bahkan personal care, beauty, produk beauty and anti aging itu sampai 1.083 billion dolar. Jadi begitu besar industri ini. Anda bisa ngambil 1%-nya aja. Industri ini sangat mengagumkan sekali, bukan? 1,2 M per bulan itu sangat menggiurkan sekali, bukan? Jadi Anda harus bertahan di sini, ya. Oke, quote dari saya, bisnis jaringan itu bukan sekedar uang dan nilai, gitu ya. Tapi memang tentang kesabaran serta jiwa mulia untuk mensejahterakan orang sekitar, ya. Jadi nggak bisa egois begitu. Kemudian bisnis jaringan itu tidak memerlukan tingginya ilmu.
tidak memerlukan besarnya modal, namun membutuhkan kerja keras dan cerdas untuk memulai dan menaklukkannya. Nah, ini acara webinar Getting Started yang terdekat, tanggal 24 Agustus 18.30 WIB atau 19.30 WITA. Saya terbiasa menerjemahkan dengan WIB ya, karena saya orang Jawa ya. Akan dipimpin oleh 2 leader yang luar biasa, Pak Pase dan Pak Andi Gunawan ya. Mereka sudah income-nya juga sudah ratusan juta per bulan dan sangat luar biasa. Mereka pasti bisa membimbing Anda bagaimana untuk melakukan bisnis ini dengan benar ya. Ini quote penutup dari saya, semakin banyak ilmu yang kamu pelajari, semakin banyak pengetahuan yang ada di dirimu. Semakin besar uang yang akan kamu dapatkan. Ya, saya akhiri dengan satu ilustrasi. Ada seorang teknisi komputer yang sedang membetulkan sebuah komputer yang rusak ya. Dia lihat, kemudian dia ketok 1 kali dan komputernya nyala. Tagihannya $50. Waget ya pemilik komputernya. Loh, cuma 1 kali ketok aja kok $50. $1 katanya gitu ya. Nawar. Teknisinya bilang, oke lah ketok aja $1. Tapi mengetahui bagian mana yang harus diketok itu adalah $49. Mengapa saya harus baca buku, Bu? Mengapa saya harus lihat One Apps, Bu? Kenapa saya nggak kerja aja terus? Kenapa saya harus ikut setiap grup meeting? Karena Anda perlu tahu cara mengetok di tempat yang tepat. Sehingga makin mudah closing-nya, dan makin mudah untuk second closing. Second closing itu adalah membuat agen itu menjadi aktif. Itu yang menyebabkan saya sangat mudah ya closing-nya ya. Karena saya banyak belajar. Persen saya sekitar 300 orang. Mudah sekali buat saya membuat agen itu closing. Dan membuat agen second closing itu juga mudah. Karena saya membaca buku dengan sangat banyak dan saya belajar dengan intens gitu ya. Jadi Anda ingin income seperti Pak Alif dan leader-leader priority lainnya, siap untuk bertumbuh, belajar bersama kami, ya. Semoga Anda yang siap bertumbuh, siap belajar. Tahun depan Anda akan mendapatkan income puluhan, bahkan ratusan juta per bulan setelah menjalankan bisnis ini dengan benar ya. Aminkan dulu ya. Selamat belajar bersama di One System. Saya kembali ke Mbak Densi.